Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawzaki Kusai dengan NIM P27904124146 kelas 1 CSR Keperawatan. Sini saya akan menjelaskan fisika dalam keperawatan. Yang pertama ada bioakustik. Bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang suara yang diproduksi oleh binatang, manusia, maupun benda lainnya. Di dalam materi bioakustik ini terdapat adanya bunyi, ultrasonik dalam bidang kedokteran, suara, alat pendengaran, bising, dan vibrasi. Contohnya penggunaan stetoskop. Stetoskop adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Dia banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan. Meskipun dia juga digunakan untuk mendengar usus dan aliran darah dalam arteri dan vena. Ini ada stetoskop. Jadi stetoskop ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama di bagian bawah yang bersentuhan langsung dengan pasien ini adalah bagian membran. Kemudian yang panjang di sini adalah bagian tube atau tabung yang akan menyalurkan suara dari membran ke earpiece. Nah di sini ada dua bagian yang akan kita taruh di telinga. Nanti cara penggunaannya adalah kita harus lihat lengkungnya menghadap ke arah luar. Seperti ini. Ini berhubungan dengan anatomi telinga kita. Baik, kita mulai. Cara penggunaannya setelah kita pakai di telinga, sebaiknya tanpa penghalang pada saat menggunakan stetoskop. Jadi kita masukkan ke dalam lubang telinga seperti ini. Lalu, membran ini kita pastikan dalam kondisi terbuka dengan cara mengetuk. Saat suara terdengar nyaring, artinya membran terbuka di area depan. Lalu kita bisa langsung meletakkan membran ini ke bagian dada atau bagian lokasi yang ingin didengarkan atau diauskultasi. Pada saat kita ingin menggunakan. Yang kedua ada biolistrik. Biolistrik adalah ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh. Pada biolistrik ada dua aspek yang memegang peranan penting, yaitu kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Contoh dari biolistrik itu penggunaan alat elektromiografi atau EMG adalah sebuah teknik diagnostik yang digunakan untuk mengukur aktivitas listrik dari otot-otot. Dalam prosedur ini, elektroda kecil yang disebut jarum elektrod atau elektroda permukaan ditempatkan pada atau di dekat otot untuk merekam sinyal listrik yang dihasilkan selama kontraksi otot. Pemeriksaan elektromiografi atau IMG adalah pemeriksaan untuk mengetahui kondisi otot dan sel-sel saraf yang mengontrolnya. Pemeriksaan ini berfungsi untuk membantu diagnosis berbagai gangguan otot dan sistem saraf. Tes ini dapat memberitahu apakah otot Anda merespon dengan cara yang benar terhadap sinyal saraf. Yang ketiga ada biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Biooptik memadukan prinsip-prinsip optik dengan aplikasi dalam bidang biomedis dan biologis. Ini melibatkan penggunaan teknologi berbasis cahaya untuk mempelajari, mendiagnosis, dan mengobati berbagai kondisi biologis dan medis. Contohnya penggunaan endoskop. Teknologi ini menggunakan cahaya untuk memungkinkan dokter atau perawat melihat bagian dalam tubuh tanpa melakukan bedah terbuka. Sangat berguna dalam prosedur diagnostik dan terapeutik. Atau pengangkatan tiroid dengan metode transoral endoskopi tiroidektomi via vestibular approach.
di mana operasi dilakukan dengan menggunakan kamera melalui endoskopi untuk pengangkatan dari kelenjar tiroid. Dengan metode endoskopi ini, luka sayatan menjadi lebih kecil sehingga pemulihan operasi juga akan menjadi lebih cepat. Kamu bisa lihat prosesnya di video berikut. Yang keempat ada biofluida. Biofluida adalah cairan yang terdapat dalam tubuh organisme hidup, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan, yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis. Dalam konteks medis dan biologis, biofluida mencakup berbagai jenis cairan yang memiliki fungsi spesifik dan dapat memberikan informasi penting mengenai kondisi kesehatan atau status fisiologis. Posisi pemasangannya di sini kita bisa lihat ada simbol lingkaran dan strip. Ini bisa diposisikan sejajar lurus dengan arteri. Nah, kalau sudah, kalian juga harus lihat untuk posisinya 2 jari dari lipatan tangan. Lalu kita rekatkan. Posisi untuk merekatkannya jangan terlalu kencang, pastikan masih bisa masuk sebesar 2 jari juga ke dalam sini, agar nanti ketika dipompa pasien tidak akan merasa kesakitan ya. Dan kita bisa letakkan sphygmomanometer pada bagian atas pengait ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita pasang stetoskop terlebih dahulu. Nah, di sini aku gunakan stetoskop Littmann karena di sini dia ada 2 membran. Aku pakai yang untuk dewasa ya. Nah, letakkan di atas lipatan tangan atau pada bagian nadinya ya. Nah, jika sudah, sebelum pemeriksaan, pasien diharapkan untuk rileks dan tidak berbicara ataupun tidak banyak bergerak pada saat pengukuran. Sebelum kita pompa, pastikan untuk bulbnya, kuncinya ini tertutup. Kita putar ke arah atas sampai kita pompa, anginnya dia naik. Nah, di sini aku bakal langsung memompa alatnya. Kita lepaskan terlebih dahulu alatnya. Untuk hasil pengukuran pasien, nah hasilnya itu di 90/70. Karena di sini bentuknya jarum, jadi kita bulatkan ya guys ya. Dan untuk pembacaan 90/70 itu pada saat denyut pertama itu kita lambangkan sebagai hasil sistolik. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.